Otan dan Kak Raffi mau menjelajah hutan di Jawa Barat. Tapi misi kali ini, Otan mau menelusuri sobat Otan yang lekat dengan mitos batu mustika yang ada di tubuhnya. Iya, karena batu mustika inilah nasib dia jadi dipertaruhkan. Inilah kisah malang si landak Jawa. Nah, kalau menyebut nama landak, semua juga tahu kalau dia adalah hewan berduri tajam kan? Tapi tidak hanya itu, ternyata dia jadi korban perburuan liar akibat adanya mitos batu mustika itu, teman. Mitosnya, batu mustika landak dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit. Makanya sobat Otan ini jadi incaran banyak pemburu liar. Meskipun tidak terdaftar sebagai hewan yang terancam punah, tapi populasi landak Jawa di alam sudah semakin sedikit, teman. Untuk itu, Otan dan Kak Raffi mencoba untuk menelusuri jejak landak Jawa di kawasan hutan Bandung Barat. Menurut warga sekitar, hutan di sana masih alami dan masih sering ditemukan landak Jawa di dalamnya. Otan mau lihat sendiri bagaimana kehidupan si penggerak berduri ini. Kalau begitu, ayo Kak, kita mulai petualangannya. Berpetualang ke sini menjadi spesial karena posisinya yang masih tersembunyi di balik lebatnya hutan yang masih alami. Naluri Otan sih mengatakan penelusuran kali ini kita bisa ketemu aneka satwa, teman. Wah, lihatan, Kak Raffi nemu kotoran musang. Nih, berarti di sini musangnya masih banyak juga, Tan. Sepertinya sih begitu, Kak. Apalagi kan hutan di sini masih jarang dikunjungi. Kemungkinan besar satwa yang ada di sini juga masih cukup beragam. Nah, jadi ini merupakan buah aren. Biasanya si musang ini juga memang berperan untuk menyebarkan bibit-bibit aren secara alami. Nah, itu yang terpenting, Kak. Semua hewan di bumi ini kan pasti punya peran penting bagi alam. Sebagai omnivora, musang ini sudah pasti turut membantu menyebarkan berbagai macam jenis tanaman, terutama tanaman buah. Biasanya mereka akan memakan daging buah beserta bijinya. Lalu biji tersebut akan disebar melalui kotorannya. Tuh kan, baru mulai petualangan saja kita udah dapat pelajaran berharga, Kak. Ayo Kak, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Wow, lihatan. Wah, itu kan sobat Otan si musang pandan. Wah, tapi kok kamu di sini, Sob? Ini kan jalur manusia lewat. Ayo Kak Raffi, kita amankan dia. Lihatan. Ish. Jadi kenapa Kak Raffi pegang bagian ekornya? Karena kalau misalnya dipegang kayak gini, ini udah cukup aman, Tan. Betul sekali, Kak. Dengan memegang bagian ekornya, si musang jadi tidak dapat menyerang kita dengan leluasa. Tetap hati-hati ya, Kak. Meskipun musang ini masih kecil, tapi dia tetap saja berbahaya. Lihat saja, meskipun sudah dipegang ekornya, tapi dia masih mencoba beberapa kali menyerang Kak Raffi untuk bisa kabur. Jadi si musang ini sebetulnya memang adalah hewan omnivora. Dia bisa memakan apa saja, Tan, mulai dari serangga, terus buah-buahan. Makanya kadang-kadang kalau di perkampungan dia juga makan ayam warga, Tan. Betul sekali, Kak. Pada umumnya, musang memang suka sekali makan buah-buahan. Namun untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, dia juga suka memakan serangga, burung, dan juga hewan ternak seperti ayam. Dan aromanya bener-bener bau pandan, Tan. Dan dia memiliki gigi yang sangat tajam. Betul, Kak. Itulah kenapa dia dinamakan musang pandan. Ya apalagi kan kalau bukan baunya yang mirip pandan. Tapi sebenarnya bau tersebut memang sengaja dikeluarkan untuk menandai wilayahnya, teman. Termasuk untuk memberitahu keberadaan dirinya pada calon pasangannya nanti. Nah, selain dia mengeluarkan bau yang memang ciri khasnya itu bau kayak pandan, dia juga memiliki cakar dan rahang yang sangat kuat. Bahkan barusan kalau Kak Raffi nggak sigap, dia gigitnya bisa sampai jebol nih, Tan, ke tangan Kak Raffi nih. Musang pandan atau Paradoxurus hermaphroditus
merupakan jenis hewan arboreal atau lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. Kemampuannya soal memanjat dan berjalan di atas pohon emang gak usah diragukan lagi. Tuh lihat, lihai banget kan? Dengan mudahnya dia bisa pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Namun tak jarang, dia juga sering turun ke permukaan tanah untuk sekedar mencari makan dan minum. Di beberapa daerah, musang pandan juga sering disebut luwak karena kebiasaannya yang suka memakan buah kopi. Oke Tan, kita rilis saja si musang pandannya di sini karena memang ini habitat aslinya. Iya Kak, Otan setuju. Lebih baik dia kita lepaskan di sini. Soalnya kan di sini banyak makanan alaminya. Kamu sehat-sehat ya Sob. Sampai ketemu lagi. Wah, setelah beberapa jam masuk ke hutan, Otan dan Kak Raffi masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan landak Jawa di hutan ini, teman. Ini bisa jadi kabar baik atau kabar buruk sih? Ini jadi kabar baik. Kalau landak-landak di sini memang sulit ditemui karena Peter bersembunyi dan menjauhi manusia. Tapi jadi kabar buruk kalau ternyata landak di hutan ini ternyata sudah terlalu sedikit, bahkan punah. Hei, Kak Raffi ngapain? Kok pakai ngendap-ngendap gitu? Kak Raffi nemu kadal yang susah ditangkap nih Tan. Apa tuh Kak? Coba Otan lihat. Ini adalah kadal minyak atau nama daerahnya itu orong-orong Tan. Dia unik banget dari bagian ekor dengan badannya ini lebih panjang ekornya nih Tan. Alah, itu si Otan tahu. Itu kan si kadal rumput atau Tachydramus secliniatus. Sobat Otan ini tersebar luas, mulai dari India, China, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan juga Indonesia. Sesuai namanya, kadal rumput biasa hidup di sekitaran rumputan dan juga pepohonan. Kadal ini aktif di siang hari dan biasanya suka mencari matahari untuk sekedar berjemur. Otan kira Kak Raffi kenapa? Tahu-tahunya sedang memantau pergerakan si landak rumput toh. Kak Raffi, coba lihat. Ini mah masih baru nih. Betul sekali Kak. Sepertinya sebelum kita sampai ke sini ada hewan yang coba memakan singkong tersebut. Ini adalah singkong warga yang habis dimakan. Ini bisa saja sama beberapa hewan nih Tan. Bisa sama landak, bisa sama tupai. Tapi ini kayaknya giginya gede-gede nih Tan. Otan setuju. Sepertinya tanda-tanda keberadaan selandak Jawa sudah semakin dekat. Kalau begitu, ayo Kak, kita telusuri jejaknya. Sini Tan. Sini nih. Nih Kak Raffi nemu salah satu hewan yang sebetulnya sangat langka juga. Coba Otan lihat Kak. Kak Raffi coba perlihatkan ya sama Otan. Tuh, lihat Tan. Jadi ini si trilobite beetle yang sebetulnya bentuknya itu hampir sama dengan salah satu hewan zaman dulu Tan. Makanya ini juga kadang-kadang disebut sebagai serangga purba. Wah, ternyata itu kamu Sob. Beruntung sekali Otan bisa melihatmu di sini. Trilobite atau Platerodrilus adalah jenis kumbang dari famili Lycidae. Karena bentuknya menyerupai trilobita atau satwa penjelajah laut berperisai baja, akhirnya kumbang yang satu ini diberi nama kumbang trilobite. Meskipun memiliki nama yang sama, namun kedua hewan ini tidak memiliki keterikatan satu sama lain ya teman. Karena menurut sejarah, trilobita sudah punah sejak 500 juta tahun yang lalu. Sedangkan kumbang trilobite baru ditemukan sekitar 47 tahun yang lalu. Nah dia ini biasanya ditemukan di tempat-tempat kayak gini. Terutama di bekas ranting-ranting ataupun pohon-pohon aren Tan. Nih warnanya kan yang ini hitam. Jadi dia ini berkamuflase dengan pohon aren yang sudah lapuk Tan. Tidak hanya itu Kak, dia juga memiliki tubuh yang unik. Lihat, dalam keadaan terbalik pun dia mampu membalikkan badannya.
memudahkan dia untuk bergerak kemana saja dengan medan sesulit apapun. Oh ya teman, kumbang trilobite ini juga memiliki kemampuan menarik dan mengeluarkan kepalanya mirip dengan kura-kura loh. Terdapat kurang lebih 42 spesies kumbang trilobite di dunia yang tersebar di wilayah India dan juga Indonesia. Beruntung sekali kita bisa melihatnya dari dekat. Semoga saja kamu bisa tetap lestari di alam ya Sob. Kak Raffi, itu dia landak Jawanya. Ayo kita kejar dia. Wow, suaranya Tan. Hei. Wow. Lihat, ini adalah pertahanan unik dari si landak Jawa ini, Tan. Tuh. Hati-hati, Kak. Wow. Suara ekornya itu pertanda kalau dia sedang menggertak musuh dan siap menyerang. Ya, mirip seperti ekor si ular derik. Hati-hati ya, Kak. Jangan sampai terkena tusuk durinya. Oke, kita harus pakai alat dulu nih, Tan. Nah, jadi seperti ini pertahanannya, Tan. Tuh. Wow. Wih. Ish. Belok lagi. Tuh. Jadi dia ini selalu membelokkan badannya ke arah lawan. Betul sekali, Kak. Dia akan mencoba melindungi bagian kepalanya, di mana bagian tersebut merupakan bagian terlemah landak. Landak Jawa sejatinya adalah hewan pengerat teman. Makanya seringkali dia justru ditemukan di area perkebunan atau ladang warga. Otan sedih sih kalau sampai mereka keluar hutan dan malah makan tanaman di ladang. Artinya sumber makanan alami mereka di hutan bisa jadi semakin sulit dicari. Kalau kamu masuk dan merusak di wilayah manusia, kamu kan jadi dianggap hama, Sob. Nah, Tan, lihat. Si landak Jawanya udah kelelahan. Teman di rumah nggak perlu khawatir ya. Kak Raffi sengaja membuat dia kelelahan supaya Otan bisa bicara baik-baik sama si landak. Sob, Otan mau tanya, memang benar kamu tuh punya mustika yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Aduh Tan, kata siapa? Itu sama sekali tidak benar. Jadi Tan, memang ada kalanya kami para landak makan tanaman obat-obatan yang ada di hutan. Tapi bukan berarti daging atau apapun yang ada di dalam tubuh kami itu jadi berkhasiat buat manusia. Jadi tolong hentikan memburu kami karena kabar tidak benar seperti itu ya. Itu sudah jelas ya teman. Mitos itu jelas-jelas adalah mitos belaka dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau kalian sayang sama sobat-sobat Otan, dengarkan suara hati mereka ya. Teman, alam menyimpan banyak keindahan sekaligus rahasia. Ini rahasia bukan sembarang rahasia, karena kita bisa menemukan hewan-hewan unik di dalam hutan. Nah, di tempat-tempat seperti ini pun biasanya banyak serangga-serangga nih. Teman, biasanya yang bersembunyi di bawah dedaunan kering adalah serangga-serangga kecil. Kira-kira di balik daun-daun itu ada apa ya? Oh iya, wow, lihat. Oke, Tan. Kak Raffi, hati-hati. Itu kan kumbang bom. Ia bisa mengeluarkan senjata rahasia saat merasa terancam. Kan bener. Baru saja Otan bilang, sobat kecil ini sudah langsung menyemprotkan senjata rahasianya tuh. Tenang Sob, Otan dan Kak Raffi cuma mau edukasi teman-teman di rumah kok. Nggak ada maksud mengganggu. Teman, jadi sudah tahu kan kenapa sobat Otan ini dijuluki kumbang bom atau bombardier beetle? Yaps, apalagi kalau bukan karena kemampuan menyemprotkan cairan kimia kepada lawan. Jadi kumbang ini seolah-olah adalah bom yang siap meledak. Ngeri! Cairan
Cairan kimia yang mereka keluarkan adalah cairan yang panasnya bukan main. Bahkan panasnya bisa mencapai 100 derajat Celcius loh. Wadidaw! Jadi dia ini kalau misalnya cairannya itu kena kulit kita, Tan, dia ini akan menimbulkan semacam noda yang memang itu warnanya nanti kayak hitam, persis luka bakar. Dan sebetulnya itu hilangnya juga bakalan lama, Tan. Kurang lebih seminggu lah tuh. Wah, kalian harus lebih hati-hati ketika menemukan sobat hutan ini ya teman. Karena salah-salah bisa seperti Kak Raffi tuh, jarinya sampai gosong. Teman, semprotan berbahaya si kumbang berasal dari ujung bawah abdomennya. Shh, semprotannya 11-12 seperti kita menyemprotkan parfum ya. Oh iya, cairan kimia yang dikeluarkan dikenal dengan sebutan benzoquinose. Rasanya panas dan mengeluarkan bau busuk. Akibat dari semprotan itu juga nggak main-main, karena bisa mengiritasi mata, kulit, dan sistem pernapasan. Jadi jangan heran ya kalau musuh mereka pasti akan lari terbirit-birit jika terkena serangan si kumbang. Apakah kalian melihat sesuatu yang aneh? Di mana, hayo? Di situ? Oh, bukan. Di batang pohon? Oh, bukan juga. Di daun ya? Yaps, betul. 100. Sama sobat yang satu ini. Karena kalau soal menyamar, hewan ini memang jagonya. Kayaknya dulu kamu intel ya sob. Perkenalkan teman, dia adalah giant stick mantis. Dari bentuk tubuh dan warnanya 11-12 dengan ranting pohon ya. Pantas saja kamu sulit ditemui sob. Biasanya hewan ini ditemukan di semak-semak, bahkan di ranting-ranting pakis kayak gini, karena dia berkamuflase dengan ranting-ranting kering. Selain jago berkamuflase, giant stick mantis ini termasuk serangga terpanjang. Yang paling mini saja, panjangnya bisa mencapai 6 hingga 10 cm. Sedangkan yang Otan dan Kak Raffi ini temukan termasuk yang paling besar, sekitar 20 sampai 30 cm. Wedeh! Sekarang coba disandingkan dengan lengan Kak Vena deh. Tuh, hampir sama kan panjangnya? Ih, pas banget. Lihat dari ujung tangannya sampai ujung ekornya ini tuh. Teman, walau terlihat lambat dan tidak ada perlawanan, bukan berarti sobat hutan ini lemah ya. Diam-diam gini mereka bukan sedang mogok atau demo, tapi ini merupakan salah satu bentuk pertahanan mereka selain berkamuflase. Ada yang tahu bentuk pertahanannya seperti apa? Aduh, awas hati-hati. Tuh, tapi nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa sih. Oke, tuh lihatan. Jadi walaupun hewan ini pasif, jadi dia juga memiliki pertahanan di bagian sela-sela kakinya yang memiliki duri yang cukup tajam. Tapi nggak berdarah kan? Enggak sih, nggak berdarah. Tuh, jadi harus hati-hati juga. Nah, itu dia teman. Oleh karena itulah, kita tetap harus waspada oleh sobat hutan ini. Walau nggak terlihat mencolok, tapi tangan jangan sampai kecolok. Teman, saat berada di hutan, kita harus peka sama yang ada di sekitar nih. Karena bisa saja ada hewan-hewan yang luput dari penglihatan mata kita. Seperti di sekitar tanaman kadaka ini. Terlihat tidak ada kehidupan kan? Tapi apa iya? Oke, jadi di tempat-tempat kayak gini biasanya itu dijadikan berbagai macam hewan untuk bersarang. Kebanyakan sih dari kayak kelabang, terus kita coba cari dulu nih.
harus ekstra waspada nih kalau begitu. Lihat teman, ada jangkrik yang ukurannya jumbo. Itu kan Siaverox. Wah, beruntungnya Otan bisa ketemu kamu lagi, Sob. Padahal kan saat ini kamu sudah sangat sulit ditemui di hutan karena banyak diburu oleh manusia. Ih, ini keren banget, Tan. Lihat, jadi ini adalah Siaverox. Wow, tuh. Jadi dia ini berada di tempat-tempat lembab kayak gini. Oke, lihat. Nih, jadi kumbut-kumbut yang basah kayak gini biasanya digunakan untuk bersarang si Siaverox ini. Saat siang hari, Siaverox akan lebih memilih untuk bersembunyi, teman. Maklum, ia kan termasuk hewan nokturnal alias aktif pada malam hari. Jadi, semak-semak seperti ini adalah tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu siang mereka. Lagi dan lagi, Otan harus kasih lampu kuning untuk hewan yang satu ini, teman. Karena jangkrik raksasa ini termasuk hewan predator. Ia suka sekali memangsa serangga-serangga lain yang ada di dekatnya. Belum lagi duri-duri tajam yang ada pada kakinya bisa melukai siapa saja dan kapanpun. Jadi harus waspada dengan sobat Otan ini, teman. Tuh. Ban. Bener kan ada ular kan? Tuh. Oh, iya benar. Tuh. Oh, ada teman saya nyamperin itu mah. Hehehe. Nih coba kita deketin sini. Oh. Tuh, lihat. Wow. Keren banget. Barusan ngelihat dari mana sih? Oh, turun dari atas kayaknya ya. Oh, lihat ini ada ranting yang jatuh. Kelihatan. Kita ini didatengin sama ular yang barusan kita jahil ini. Warnanya hijau, ini juga ularnya hijau. Tuh lihat, ini merupakan ular pucuk, Tan. Tuh, benar aja kan? Akhirnya didatengin beneran tuh sama sobat Otan si ular. Walau hanya sekedar ular pucuk, tapi ia termasuk hewan yang berbisa, teman. Walaupun dalam kategori berbisa rendah. Sobat Otan ini dijuluki sebagai ular pucuk karena bentuk tubuhnya yang mirip dengan pucuk tanaman. Udah gitu warnanya juga hijau cerah. Si ramping ini banyak ditemukan di hutan pegunungan, perkebunan, sawah, bahkan bisa ada di halaman rumah kita loh. Tapi saat menemukan ular pucuk, lebih baik kita cek warna ekornya ya. Karena kita harus waspada saat menemukan ular hijau buntut merah. Ular hijau merah ini terkenal lebih agresif dan bisanya juga lebih berbahaya, teman. Jadi, jangan asal sembarangan menangkap ya. Oke, Tan, sekarang kita lepaskan lagi karena ini bukan ular berbahaya. Jadi kita lepaskan di sekitar area tenda juga gak masalah ya, Kak ya? Iya. Oke, sekarang kita rilis lagi, Tan. Dadah, kawan. Wah, seru banget ya main-main di hutan. Kita bisa ketemu beragam sobat Otan yang ada di sini. Tapi sebaiknya tetap harus didampingi oleh ahli binatang ya, supaya kita juga tetap aman. Ya? Nih, lihat ada kodok. Mana, Kang? Kodok nih. Kebetulan dia lagi bertengger di loncat. Memang sih Kak, sebagian besar jenis kodok justru baru aktif di malam hari. Ya sore-sore begini ini waktunya mereka keluar. Jenis kodoknya apa ya Kak? Wah, ini kodoknya kayaknya kodok yang bener-bener langka nih, Kang ini. Wah, gak nyangka kita bisa menemukannya di sini. Oh bener, kita kan lagi nyusur perairan kecil seperti ini dan memang ini merupakan habitat bagi si kodok darah ini, kalau tidak salah kodok darah nih. Kodok darah? Kok serem banget namanya? Mana coba Otan lihat? Wah, kalau ini si Otan tahu Kak. Ini kan si kodok merah. Astaga, beruntung sekali kita bisa ketemu kodok paling langka.
tapi kecil banget. Coba tangkap aja yuk. Yuk. Gak boleh ini mah kak. Soalnya ini merupakan kodok yang benar-benar langka sekaligus kodok yang dilindungi. Jadi lebih baik kita biarin aja di sini di habitat aslinya. Yuk kita lanjut lagi aja. Oke, lanjut. Beginilah teman, penampakan kodok darah sebagai satu-satunya amfibi yang dilindungi di Indonesia. Dan kasih penjelasan lengkapnya ya teman, kenapa sampai si kodok merah ini dibilang langka? Jadi teman, berdasarkan sejarah penelitian dunia, hewan amfibi ternyata mengalami kepunahan hanya satu spesies saja loh sepanjang 143 tahun. Akan tetapi, ternyata sejak tahun 1980, daftar merah IUCN mencatat antara 9 sampai 122 spesies amfibi diduga mengalami kepunahan. Itu artinya sekarang ini semua amfibi di seluruh dunia sedang mengalami masalah besar teman. Salah satunya ya si kodok merah ini. Sepertiga dari seluruh amfibi dunia digadang-gadang para peneliti dan ahli sedang diambang krisis. Penyebabnya apalagi kalau bukan aktivitas manusia yang mengakibatkan polusi, pengrusakan habitat, pencemaran lingkungan, dan tentu saja pemanasan global suhu bumi. Ngomong-ngomong soal amfibi, sejatinya mereka adalah hewan yang hidup di dua alam teman. Dia bisa hidup di darat sekaligus di air. Amfibi juga berdarah dingin. Itulah sebabnya dia sangat bergantung dengan suhu lingkungan di mana habitatnya dia tinggal. Dia baru bisa hidup dan berkembang biak hanya di wilayah yang suhunya benar-benar pas. Nah, kalau sobat totan si kodok merah ini sejatinya endemik Jawa teman. Namun dia hanya dapat hidup di ketinggian tertentu, yakni antara 1100 hingga 2000 mdpl. Sayangnya, dia tidak lagi ditemukan di pegunungan lain, meskipun punya ketinggian, kelembapan, dan suhu yang sama. Sekarang ini, dia hanya bisa ditemukan di dua wilayah saja teman. Pertama, di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan kedua, di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Teman di rumah kalau mendengar suara ini pasti hafal kan suara apa? Ya, ini adalah suara kodok-kodok yang sedang bernyanyi teman. Tapi bukan sembarang nyanyian loh. Saat mengeluarkan nyanyian ini, kodok jantan sedang mengiklankan dirinya ke calon pasangannya teman. Ya, dia sedang mencoba mencari jodoh. Uniknya, dari aneka suaranya ini, dia bisa memberitahu di mana lokasinya berada, ukuran tubuhnya, bahkan seberapa sehat dirinya loh. Jadi, semakin ramai suara kodok di sebuah wilayah hutan, artinya semakin banyak jumlah kodoknya. Dan semakin tinggi juga kesempatan mereka berkembang biak memperbanyak keturunan. Semoga ini suara kalian ya kodok-kodok merah. Uniknya, suaranya ini bisa keluar dengan cara menggelembungkan membran menjadi seperti balon. Ada yang gelembung membrannya di sekitar pipi, namun ada juga yang membrannya berada di dalam bagian dada. Nah kan, kalau sudah membesar, ukuran badannya jadi makin jumbo ya. Awas, hati-hati loh ya sob, jangan sampai meletus. Kayak balon hijau, dor, hatiku sangat kacau nanti.